Situasi di Masjid Al-Azhar di mana saat ini masa dari aksi unjuk rasa FPI sedang berada di dalam masjid, sedang mendengarkan dari ceramah dari perwakilan MUI yaitu Ustadz Zaitun. Para massa FPI mendengarkan ceramah terlebih dahulu sebelum akhirnya nantinya akan melakukan long march. Dan kita akan langsung menuju Masjid Agung Al-Azhar. Apapun resikonya, kita akan damai. Tapi dengan mereka tidak ada kata damai. Kita harus selamat di mana mereka yang menyerang kita. Dan itu wajib sebagai orang Islam. Orang Islam tidak boleh menyerahkan dirinya untuk didolimi, untuk diserang. Harus dijawab. Kalau kita mati, kita mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini adalah para peserta aksi long march unjuk rasa dari Front Pembela Islam yang mendengarkan ceramah di dalam Masjid Agung Al-Azhar. Sebelumnya Ustadz Zaitun memberikan ceramah kepada para peserta sebelum akhirnya para peserta atau massa aksi melakukan long march. Aksi long march ini tidak hanya dilakukan oleh massa dari Front Pembela Islam, namun juga dari sejumlah ormas Islam, termasuk diantaranya Gerakan Pengawal Fatwa MUI atau GNPF. Mereka rencananya akan bergerak ke Mabes Polri pukul 10 pagi nanti dengan satu tuntutan, yaitu meminta Kapolri untuk mencopot Kapolda Jabar. Kita mengetahui bahwa kisruh ini terjadi sejak Kamis pekan lalu di saat pemeriksaan Rizik Syihab, tepatnya ketika Rizik Syihab keluar dari Mapolda Jawa Barat setelah pemeriksaan. Ada aksi penyerangan dan pengerusakan yang dilakukan oleh sekelompok LSM terhadap anggota FPI. Penyerangan berakibat rusaknya mobil dan terlukanya beberapa anggota FPI yang berada di dalam mobil. Isu berkembang menjadi tuntutan pencopotan Kapolda Jabar karena diketahui bahwa Kapolda Jabar adalah sebagai pembina dari LSM yang melakukan kekerasan dan penyerangan kepada massa FPI. Kita akan ikuti kembali suasana di dalam Masjid Al-Azhar. Berikut. Terima kasih untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, parkir dengan tertib, tidak rokok, tidak rusak. Kita hadir di sini untuk menunjukkan kecintaan kita kepada ulama, karena ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah ahli waris keturunan yang mengajarkan kita tentang jalan yang benar sesuai dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama yang investasi sudah pendidikannya pun bisa mengikuti banyak orang, bisa merebutkan orang banyak, bisa memakmurkan orang banyak.
Kalau kita ziarah ke makam aulia, misalnya di Jakarta, ke makam Habib Hussein, Ini cari tahu dulu sama reporternya, pada nggak tahu. ada rombongan yang sudah baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha Lagi ditanya dulu ya. Satu lagi rombongan baru baca surah Al-Ikhlas. Rombongan yang lain baru baca Fatihah. Rombongan satu lagi baru baca Salatullah ya sadam minar rahman ya syakum. Itu rombongan yang duluan datang, protes gak apa yang datang belakangan? Baca pelan-pelan lah. Kita udah duluan ini, enggak kan? Artinya kita bisa rembuk karena ulama. Bangsa ini bisa merdeka karena ulama. Betul. Bagaimana Allahyarham Kiai Haji Nur Ali tidak seperti angkatan yang lainnya lama bermukim di Mekah, karena dia merasa tersinggung, selalu dibully oleh teman-teman muslimnya dari negara lain. Mana Islam? Katanya banyak Indonesia dijajah Belanda lebih mati. Marah dia Nur Ali, akhirnya dia pulang, dia bentuk Hizbullah. Itu laskar rakyat yang kemudian melawan Belanda sehingga kita bisa mencapai kemerdekaan. Itu karena siapa? Karena ulama. Nah, oleh karena itu jangan kemudian kita lepas dari pengarahan, dari petunjuk ulama kita. Kalau ada ulama kita dilecehkan, ada ulama kita dicemooh, maka sudah pasti meskipun dianggap preman, MPR akan ada di depan. Kalau seperti di Bandung, ya, apa itu? Ayo. Kalau GNDI coba membuat itu di Jakarta, maka sudah pasti saya beserta seluruh keluarga besarnya NPR tidak akan pernah ridho. Tidak akan pernah ridho, karena dia berarti merusak kampung kita, merusak kerukunan kita, merusak ukhuwah kita, menghina ulama kita. Oleh karena itu sudah selayaknya kalau saat ini kita bersama-sama berkumpul di bawah komando ulama-ulama kita, karena ulama lah yang menjadi panutan kita semua, bukan yang lain. Kalau pejabat ada expirednya, ada kadaluarsanya. Begitu sudah tidak pejabat, dia tidak akan pernah bisa apa-apa lagi. Tapi ulama, sebagaimana yang tadi saya katakan, jangankan dia masih hidup, dia sudah meninggal pun masih bisa merukukan, masih bisa mempersatukan kita semua. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita meninggalkan ulama, jangan kemudian kita keluar dari barisan ulama, jangan sampai kemudian kita tidak lagi mengendahkan petuah, pesan dan nasihat-nasihat ulama. Nah, oleh karena itu saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa siapapun yang akan menghina, melecehkan, membuli, apalagi melakukan tindakan kekerasan kepada ulama, maka boleh ketahui siap untuk ada di barisan terdepan. Bersama kami dalam spesial report terkait aksi unjuk rasa Front Pembela Islam, dan kita akan kembali menuju ke Masjid Agung Al-Azhar di mana Ketua GNPF MUI Bahtiar Nasir saat ini sedang memberikan tausiah kepada para peserta aksi Long March sebelum melakukan aksi Long March pada pagi hari ini. Kita segera menuju Masjid Agung Al-Azhar. Apakah derajatnya turun atau naik? Nggak puas menuduh Rasulullah orang gila, Rasulullah itu tukang sihir. Apakah ketika Rasulullah itu tukang sihir, derajat Rasulullah menurun? Wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kutinggikan
sebutan wahai Muhammad. Bahkan sebutan dan tuduhan orang gila tukang sihir sampai sekarang diabadikan oleh Al-Quran. Diabadikan. Innaka lamajnun. Tidak. Wa ma sahibuhum bimajnun. Wa ma huwa bimajnun. Justru semakin direndahkan, semakin disisahkan. Kalau kita senantiasa berada di jalan kebenaran menegakkan agama Allah, wa rafa'na laka dzikraka. Lalu di seberang sana ada kelompok berseragam sambil menunggu Al-Habib kami di masjid, kemudian terus mendapatkan informasi. Intelijen media kita bolak-balik dan mengirimkan gambar. Ternyata mereka adalah provokator bayaran. Dan difoto lagi ibu-ibu tukang bagi duitnya, perempuan. Bersama Kiai Misbah kita terus monitor apa yang terjadi di luar. Itu mereka ternyata lebih besar, tetapi mata yang Allah Akbar, tangkap rizik. Ya apa-apaan ya. Lalu tiba sholat zuhur. Semua sholat dari kelompok amar ma'ruf nahi munkar, dari kelompok santri, dari kelompok yang tunduk pada para ulama ini untuk melaksanakan sholat zuhur yang di seberang Sorong. Iya, bukan kan lihat situasi SMG atau TV. Udah jelas kan ini? Siapa lawannya? Jelas siapa lawannya? Jelas siapa lawannya? Tidak akan kita relakan sedikit pun. Jangankan satu nyawa, satu tetes darah ulama pun tidak akan kita biarkan di dalam mereka. Saya yakin akan lahir Abu Talha baru di sisi Rasulullah. Yang kata Rasulullah SAW di perang Uhud, suaranya Abu Talha bahkan mengalahkan 100 laki-laki pada masanya. Yang kata, ya Rasulullah, tidak akan kubiarkan satu pedang pun menyerang kulitmu. Saya yakin akan lahir Abu Talha baru di sisi Islam. Tiba-tiba kita pulang dengan damai. Alhamdulillah, dari izin Allah. Bukan di sini pada saat itu. Ketika beliau ditanya, Anda berbicara tentang sejarah Pancasila. Namanya Anda penting sejarah Pancasila. Habib langsung menjawab, itu hasilnya adalah umlaut, excellent, mumtaz. Jadi yang beragama ini bukan orang bego, bro. Saya kira saya bercoba untuk mengatakan ini dan jangan beliau langsung bahwa memang atmosfernya, kenapa kok seakan-akan ini gak berhenti ribut-ribut, gaduh-gaduh. Kita gak kepengen ribut, kita gak kepengen gaduh. Ya pemirsa, demikian Ketua GNPF MUI Bahtiar Nasir yang sudah memberikan tausiahnya kepada para peserta sebelum para peserta melakukan long march pada pagi ini. Dan spesial report terkait aksi unjuk rasa